Church. Welcome untuk Anda semuanya. We believe that today will be a powerful. Boleh kita berdiri bersama-sama. Woo! Boleh tepuk tangan bersama. Aku ku lewati segalanya. Amin. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu
Kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi ini. Yes God, we thank you. Can go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. Boleh nyanyikan ini bersama-sama. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Boleh saudara berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes God, terima kasih Yesus. Let's sing it together. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Yes, God. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. In my weakness your glory appears. Boleh angkat tangan kita sama-sama. I'm not enough unless you come.
Dengan mengangkat tangan kita sama-sama katakan, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Kami mau percaya Tuhan. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, I was awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Kami mau percaya Tuhan, bahwa di momen ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Dan Kau ada bersama dengan kami apapun kondisi kami Tuhan. Yes God, we thank you Jesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bagi kami Yesus. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Mari katakan dengan iman, percaya, percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Dengan mengangkat tangan kita sama-sama, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari sekali lagi katakan dengan iman, percaya. Kami mau percaya Tuhan. Kami terima janji-Mu itu Yesus. Yes God. Amin Tuhan. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya. Come on, bersama-sama angkat kedua tangan kita. Let's declare percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu terjadilah dalam hidupku. Yes God. Percaya padamu, percaya
bersama-sama angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, let's declare dari hati kita masing-masing. He is faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, one more time, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tadakan tangan kita bersama-sama. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Come on, all saya bersama-sama. Angkat tanganmu, serukan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Hidup kami ini semua karena kemurahan Tuhan. Hidup kami ini semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kami makin sadar. Dan kami makin hari makin terus mau diubahkan, dibentuk, makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang sungguh indah ini. Ketika kami melanjutkan serial kami di bulan ini. Mohon hikmat-Mu turun atas semua kami orang-orang sederhana ini, termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama belajar dan dibangun. Terus makin hari jadi pribadi yang lebih baik. Kami percaya ada kebesaran, kebaikan, kesetiaan, dan kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh bersinar dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan dan mau diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sebelum Anda duduk Bapak Ibu saudara sekalian, boleh say hi kanan kiri, depan belakang kita semua. Dan kalau sudah silakan duduk, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a power of presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menelurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Nah, buat kalian yang muda dan berenergi, di bulan September kita ada acara Youth Conference dan ada guest star Rego Lewi dan Antoni Soehartono. Catat ya, di tanggal 21 September 2024 kita akan party bersama selama 1 hari dan akan ada workshop party night dan games yang seru-seru seperti badminton atau e-sport dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya. Halo parents, seperti yang kita tahu, pendidikan yang berkualitas serta lingkungan belajar yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memilih sekolah. Kami Alpha Omega dan Elia School membuka pendaftaran siswa baru di tahun ajaran 2025 sampai 2026. Ada banyak penawaran menarik seperti free formulir pendaftaran, free seragam, free kegiatan sekolah, free buku pelajaran, dan free buku catatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Feni di nomor ini. So, tunggu apa lagi, dapatkan penawaran ini sampai akhir bulan Agustus. Bagi Anda para pemilik komsel, pemimpin komsel maupun tim inti, kita mengundang Anda untuk diisi bersama pada acara Cell Group Talk dengan tema Fruitful. Acara ini akan diisi oleh Vincentan dari City Harvest Church, salah satu pelayan yang mengembangkan komsel di City Harvest Church, dan Pastor Elijah Sutopo dari Alpha Omega Church. Jumat 30 Agustus 2024 jam 7 sampai 2.30 malam, open gate 18.30 di Main Hall Alpha Omega Church, Raya Darpo Permai Utara 32 Surabaya. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Yang namanya manusia menjalani kehidupan, pasti kita semua bisa punya pergumulan, bisa menghadapi tantangan. Dan dalam kenyataan kehidupan kita, yang namanya kekuatan kita terbatas. Ada kalanya iman kita tidak selalu prima dan strong. Dan namanya manusia butuh dong untuk juga didoakan. Alpha Omega Church ingin dengan sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa bersama-sama dengan Anda dan juga berdoa untuk Anda. Dan bukan hanya itu, tapi seringkali Tuhan juga ingin memakai kita semua, bukan hanya tim gembala atau leaders, tapi kita semua, jemaat sekalipun, orang yang kita merasa biasa sekalipun, untuk kita juga bisa mendoakan orang lain. Kita menjadi saluran berkat dan bahkan jawaban doa mungkin buat orang lain. Sehingga dengan sengaja kita akan mengambil waktu hanya 15 menit sebelum setiap jam ibadah di semua Alpha Omega Church untuk kita kumpul dalam pre-service prayer. Kita berdoa bersama-sama, kita saling didoakan, kita saling mendoakan dan mengalami bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dan meminta sesuatu di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita dan melalui setiap kehidupan kita. Sehingga jangan lupa hanya 15 menit sebelum setiap ibadah di semua Alpha Omega Church, kita akan datang dan merasakan kuasa doa yang luar biasa. See you and let's pray together. Kalian akan melihat kami tertawa, bermain, bernyanyi, dan bercakap-cakap. Kalian akan melihat kami bertengkar, berbohong, marah, dan menangis. Kalian akan melihat kami di rumah, di sekolah,
di tempat bermain, di shopping mall, di jalan, dan di gereja. Kami adalah anak-anak dan remaja yang jadi tanggung jawab kalian. Perubahan zaman semakin melemahkan pengaruh keluarga dan gereja atas hidup kami. dan semakin sulit bagi kami mendengar tentang kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya mengingari kami. Kami nggak hanya perlu program baru. Kami nggak hanya perlu acara besar. Kami perlu gereja yang peduli dan membangun hidup kami dengan cara yang rohani, yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, dan dengan cara yang menyenangkan. Kami juga ingin mendapat kesempatan untuk menceritakan Injil kepada teman-teman kami dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan karunia kami. Kami bisa menjadi anak-anak dan remaja yang dimuridkan dan dilatih, bukan dimuridkan dan menunggu. Jangan remehkan kami. Kamilah gereja masa kini dan gereja masa depan. Tapi kalian sedang dalam bahaya. Akan kehilangan kami. You're losing us. Kalian akan kehilangan kami. Kalian akan kehilangan kami. Kami ada di antara kalian. Mari berbagi dengan kami. We need you. Kami perlu kalian. Kami perlu kalian. Sebab dalam 10 tahun aku akan menjadi 23 tahun. Because in 10 years I will be 19. Because in 10 years I will be 21 years old. In 10 years I will be 16. 19 tahun. 20 years old. 19 years old. 20 tahun. 22 years old. 19 tahun. 17 tahun. 18. 16 tahun. 17 years old. 17 years old. 14 tahun. 15 tahun. Pertanyaannya adalah, the question is, pertanyaannya adalah, dalam 10 tahun mendatang akankah kalian temukan aku berbeda? I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian buat anak-anak kita. Yeay. By the way Bapak Ibu saudara sekalian, lagu tadi yang dinyanyikan oleh mereka itu adalah lagunya Son of Praise Kids. Judulnya I'm Special. Kamu boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Nanti Anda boleh cari di YouTube, Anda boleh cari di Apple Music atau juga di Spotify. Judulnya adalah Son of Praise Kids, I Am Special. Wow, thank you buat semua guru-guru Joy yang udah repot-repot mempersiapkan ini semua buat kita. Well Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa beribadah dengan baik hari ini karena ada orang-orang yang mempersiapkannya buat kita semua. Boleh enggak sekali lagi kalau kita kasih tepuk tangan buat semua yang melayani kita, yang mempersiapkan ibadah ini, termasuk anak-anak kecil supaya mereka bisa nyanyi untuk kita semua. Sebentar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan diberikan kesempatan untuk membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kalau Anda mungkin baru di Alpha Omega Church, jangan merasa terpaksa karena kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika kita memberi karena Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi dan Tuhan yang terlebih dulu memberkati setiap kehidupan kita. Nah oleh sebab itu saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang selalu mendukung dan mensupport lewat keuangan kita. Dan banyak semua pelayanan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Dan sedikit update bahwa pagar yang ada di lapangan parkir itu sudah hampir selesai, tinggal beberapa finishing. Itu juga semua karena support dan taburan keuangan dari kita semua. So sementara kita mempersiapkan persembahan kita, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Bapak terima kasih ya Tuhan untuk hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan dengan pujian, sembah, doa, permintaan, permohonan, bahkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan kami juga berterima kasih bahwa kami enggak diharuskan memberi, tapi kami memberi karena kami tahu Tuhan telah terlebih dulu mengasihi, menyayangi dan memberkati kami. Bersyukur kalau semua taburan yang kami taburkan itu bisa membangun dari anak-anak kecil sampai orang paling dewasa, baik AOC lokal maupun AOC global dan semua orang yang ada di sekitar komunitas gereja AOC. Mereka boleh merasakan dampaknya. Dan kami berdoa terus ya Tuhan, lewat taburan kami, gereja lokal kami, itu boleh terus menjadi jembatan yang efektif. Bagi siapapun, bagi orang yang tidak sempurna, bagi orang yang berdosa untuk terus datang kepada Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap terlibat dan siap menabur bersama-sama dengan sukacita. Dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher please and thank you. Thank you buat semua taburan keuangan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, welcome to Alpha Omega Church. Sekali lagi gerejanya orang yang gak sempurna dan siapapun kita yang mau bersama-sama belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah dalam 1 bulan ini kita ada dalam sebuah serial yang diberi judul Heaven and Hell. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Heaven and Hell. Nah dalam pembahasan Heaven and Hell ini kita akan melihat secara berkesinambungan apa saja yang akan terjadi di akhir zaman. Dan apa yang harus kita persiapkan dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan bagi diri kita. Dan kalau mungkin minggu lalu dan minggu ini kita akan sama-sama melihat tentang bagian dari penjelasan Alkitab di kitab Wahyu tentang tribulasi. Minggu depan dan selanjutnya kita akan melihat tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Nah oleh sebab itu pastikan Anda selalu ada dan hadir dan mengikuti. Karena pembahasan kita dalam 1 bulan ini selalu akan menuntun kita membahas apa yang dijelaskan oleh kitab Wahyu. Dan membahasnya secara aplikatif supaya kita bisa dengan mudahnya memahami dan mengerti. Lalu kita bisa melihat gambaran besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Nah minggu lalu Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat 3,5 tahun pertama dari tribulasi. Kita melihat 3,5 tahun pertama dari tribulasi. Kalau mungkin Anda melihat dari gambar ini, tribulasi itu adalah di tengah-tengah ini dan itu dibagi jadi 2. Di 3,5 tahun yang pertama yang minggu lalu kita bahas, kita baru melihat ada yang namanya meterai dan juga sangkakala. Ya, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala di 3,5 tahun pertama tribulasi. 7 meterai, 7 sangkakala. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, 7 meterai, 7 sangkakala. Minggu lalu kita melihat baru meterai yang keempat ya.
setengah miliar itu berarti 250 juta penduduk dunia itu mati. Nah, jadi kalau kita ngelihat COVID, lalu Anda mulai ngelihat COVID, secara dunia global kita ngelihat 16 juta orang meninggal. Banyak orang berpikir, oh COVID itu sudah akhir zaman. Belum, saudara. Karena kalau sudah masuk di tribulasi, nanti akan ada tandanya meterai keempat ketika dilakukan, maka 1/4 miliar 250 juta orang itu meninggal. Jadi Anda bisa membayangkan COVID aja udah heboh, kalau sampai 250 juta orang meninggal di seluruh dunia itu bakal lebih heboh lagi. Nah, lalu meterai ke-6 yang minggu lalu kita lihat itu ada gempa, ada kegelapan di mana-mana. Nah, saya tuh jadi teringat kalau di Jakarta ya, mungkin di Surabaya juga, setiap kali gempa itu orang pasti dikasih bel, ring, langsung suruh turun dari tempatnya masing-masing, dari unitnya masing-masing. Ada yang 30 lantai, ada yang 25 lantai, ada yang 20 lantai, ada yang 11 lantai. Dari situ mereka udah lari-lari karena apa? Udah ada gempa. Jadi bisa membayangkan seluruh dunia itu dalam keadaan yang mencekam. Kalau mungkin Anda bilang, tapi saya udah biasa di apartemen saya udah latihan setahun 2 kali ya kan. Selalu ada trainingnya, dinyalakan belnya, nanti saya naik turun tangga. Well, saudara, nanti waktu masa tribulasi bukan cuman orang lari-lari, tapi mereka lari dalam kondisi ketakutan dan kengerian. Nah, sangkakala yang pertama minggu lalu kita ngelihat sepertiga bumi itu terbakar. Sangkakala yang keempat kita ngelihat bahwa air itu sudah jadi racun ya kan. Sehingga kalau mungkin hari ini mohon maaf yang namanya 1 galon itu misalnya 20.000, 19.000 tergantung mereknya gitu saudara. Mungkin nanti waktu masa tribulasi airnya udah jadi harga 1 galon 30 juta. Terus beberapa saudara sudah mikir nanti kalau di tribulasi aku jual air gitu. Mungkin Anda sudah mikir gitu saudara. Harapannya kita jangan ada di tribulasi tapi harapannya kita ada di pengangkatan, diangkat oleh Tuhan yang cinta kehidupan kita. Nah saudara, kalau minggu lalu Anda lihat sangkakala yang kelima, iblis itu dilepas. Lalu dia menyiksa orang selama 5 bulan. Nah waktu disiksa selama 5 bulan di Alkitab itu dijelaskan gini, orang kepingin mati tapi gak bisa mati-mati. Nah kalau hari ini ditanya mau mati gak ada yang mau kan, karena masih mau menikmati hidup. Tapi waktu 3,5 tahun pertama masa tribulasi, ketika iblis itu dilepas, orang kepingin mati tapi nggak bisa mati-mati. Justru mereka akan ngalamin yang namanya penyiksaan tersebut. Nah oleh sebab itu 3,5 tahun pertama yang kita lihat minggu lalu. Nah di minggu yang kedua ini Bapak Ibu Saudara kita akan masuk bagian yang kedua. Yaitu masa tribulasi yang kedua. Yaitu 3,5 tahun yang kedua. Kalau di 3,5 tahun yang pertama ada yang namanya meterai dan sangkakala. Kalau di 3,5 tahun yang kedua akan ada yang namanya 7 cawan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, 7 cawan. Tapi doa kita adalah gini saudara, kita tidak mengalami yang namanya ketinggalan atau tribulasi. Karena minggu lalu kita semua sadar diingatkan bahwa semua agama, saudara-saudara kita yang dari Muslim, saudara kita dari Hindu, dari Buddha, mereka percaya akhir zaman itu ada. Tapi saya ngelihat satu hal yang sangat spesial ketika kita percaya dengan Tuhan, ada satu peristiwa yang disebut namanya pengangkatan. Boleh kita ucapkan sama-sama namanya apa saudara? Pengangkatan. Pengangkatan Anda harus lihat itu anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita orang percaya. Itu namanya pengangkatan. Dan siapa kita? Kalau dia sediakan pengangkatan buat kita, itu betul-betul kemurahan dan favor Tuhan buat setiap orang-orang yang percaya. Dan doanya adalah kita ada di dalam momen pengangkatan itu. Nah saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Bapak Ibu Saudara sekalian 7 cawan murka Allah di 3,5 tahun kedua. Terdapat di mana? Pembahasannya ada di Wahyu pasal 16. Wahyu pasal yang ke-16 itu mencatatkan semua peristiwa yang terjadi di 3,5 tahun kedua. Ketika yang namanya 7 cawan itu ditumpahkan dan terjadi atas muka bumi ini. Saya kepingin ajak Anda lihat yang pertama, malaikat pertama ketika cawan ditumpahkan, yang terjadi itu adalah timbul bisul yang jahat yang berbahaya kepada semua orang yang pakai tanda antikris.
Jadi kepada semua orang yang sudah bertanda antikris, karena di 3,5 tahun pertama kemungkinan semua orang akan menerima, mereka akan willing, mereka akan bersedia untuk menerima tanda antikris tersebut. Nah di 3,5 tahun yang kedua, semua orang yang menerima tanda tersebut, mereka akan ngalamin timbul bisul yang jahat dan berbahaya. Saudara, saya kepingin tanya sama saudara, kalau kita itu misalnya kebanyakan makan telur, kebanyakan makan mangga, tergantung golongan darah. Terus kita ini ngalamin bisul-bisul di badan kita. Bisul di sini, bisul di sini, bisul di sini, bisul di sini gitu. Kalau orang bisul dan bisulnya memang betul-betul bisul yang akut gitu ya. Rata-rata badan kita demam, betul ya. Karena kita badannya luka gitu. Ada bakteri di dalam tubuh kita. Nah bisa bayangkan kalau semua orang waktu itu yang menerima tanda antikris di 3,5 tahun kedua mereka ngalamin bisul yang jahat dan berbahaya. Kalau bisul ini jahat dan berbahaya, kemungkinan saya melihatnya ini awalnya pembusukan di bumi ini. Jadi bisa bayangkan kalau bisul yang jahat dan berbahaya itu nanah itu di mana-mana di tubuh manusia, semua orang itu bernanah. Lalu badannya demam. Jadi Anda bisa membayangkan seluruh bumi ini ngalamin demam. Lalu mereka juga melihat bakteri, kuman, lewat yang namanya bisul yang berbahaya itu ada di tubuh manusia. Jadi semua orang waktu itu mereka akan ngalamin yang namanya sakit. Demam yang parah gara-gara ada bisul yang jahat dan berbahaya ini. Nah lalu disusul dengan malaikat kedua yang menumpahkan cawan yang kedua. Cawan yang kedua di 3,5 tahun yang kedua adalah gini. Ditumpahkan ke atas laut. Tujuannya supaya apa? Semua laut itu menjadi merah. Isinya darah dan semua binatang yang ada di dalam laut itu mati. Jadi Anda bisa bayangkan 3,5 tahun pertama air susah. Tapi 3,5 tahun yang kedua bisa dibilang hampir tidak bisa orang konsumsi air. Karena apa? Laut sudah berubah jadi darah. Nah saya ngelihatnya gini, oh iya ternyata di momen 3,5 tahun yang kedua waktu cawan kedua ditumpahkan, semua binatang di dalam air itu mati. Pernah nggak Anda itu membau gini, ayam busuk di rumah kita. Daging busuk di rumah kita. Ikan busuk di rumah kita. Atau kita habis makan, masak, biarin aja campuran telur, campuran ikan, campuran ayam ditaruh di sampah. Terus sampah itu mungkin malamnya lupa kebuang. Besoknya rumah itu udah bau busuk dari sampah yang ada. Jadi Anda bisa membayangkan bukan cuma tubuh kita yang sudah mulai penuh dengan nanah, dengan busuknya, bisul gitu saudara. Demam, seluruh bumi kita ini airnya jadi merah. Berarti semua orang akan mencium bau busuk dari binatang yang mati, dari laut yang sudah tidak berisi dengan ikan. Anda mau cari protein hewani yang ada di laut udah susah karena semuanya sudah merah berisi darah. Jadi seluruh bumi kita ini mulai busuk, saudara. Nah perhatikan cawan yang ketiga, waktu malaikat menumpahkan cawan yang ketiga, ditambah semua sungai dan mata air. Semua sungai dan mata air menjadi darah. Jadi jangan mimpi mau jualan air harga 30 juta segalon. Gak mungkin bisa itu saudara. Yang terjadi adalah seluruh sungai dan mata air waktu cawan ketiga ditumpahkan jadi darah. Nah berarti saya tuh ngelihatnya gini, itu masa-masa kesukaran yang berat. Gak salah kata tribulasi itu artinya adalah kesukaran berat. Nah sehingga semua orang kemungkinan kita terpaksa minum apa? Minum darah yang busuk. Itu kemungkinan akan terjadi kepada semua orang di bumi karena apa? Laut isinya darah, semua binatang di dalam laut mati menjadi busuk, sungai dan mata air semua isinya darah. Berarti kemungkinan orang itu udah terpaksa saking hausnya harus minum darah. Artinya saya tuh ngelihat bukan cuma badannya sudah demam, membusuk, juga ini saudara. Seluruh bumi kita ini ngalamin pembusukan. Nah malaikat yang keempat cawan itu ditumpahkan. Tapi kali ini ditumpahkan bukan ke bumi, ke atas matahari. Supaya apa? Matahari, waktu cawan keempat itu ditumpahkan, matahari punya kuasa untuk membakar manusia dengan api. Mungkin kita berpikir, enggak apa-apa Tuhan, masa tribulasi, mungkin enggak ada air, mungkin enggak ada gini. Nanti aku bisa tetap keluar healing, suntanning, enggak ada saudara. Anda keluar, hangus terbakar.
Dan betul-betul karena apa? Panasnya bumi itu, matahari itu diizinkan oleh Tuhan. Ketika cawan yang keempat itu ditumpahkan untuk memang sengaja menghanguskan manusia. So you can imagine betapa panasnya tinggal di bumi waktu itu. Udah badan sakit semua, laut sudah jadi darah, nggak ada yang bisa diminum, panas teriknya itu betul-betul sampai membuat manusia itu terbakar. Nah, kita aja kadang kena korek api ulang tahun, ya kan? Waktu Anda lihat promonya ibadah hari ini, kena api ulang tahun aja orang bisa kepanasan. Apalagi ketika matahari itu dibuat untuk memang bisa membakar manusia. Sangat panas sekali. Nah, cawan yang berikutnya yang kelima adalah cawan yang ini ditumpahkan kemana? Ke atas tahta binatang tersebut atau penguasa antikris. Jadi cawan yang kelima ditumpahkan kepada penguasa antikris yang membuat mereka gini, saudara. Saking kesakitannya mereka itu sampai menggigit lidah mereka sendiri. Jadi para antikris dan penguasa waktu itu yang menguasai bumi, yang merajalela, yang menghujat Tuhan. Mereka itu dibuat sampai gigit lidahnya sendiri karena kesakitan. Karena bisul, karena berbagai macam penyakit yang ada di dalam mereka. Tapi itu pun tidak membuat mereka datang menyembah Tuhan. Justru Alkitab berkata di tengah kondisi kayak gitu, cawan kelima ditumpahkan kepada penguasa antikris. Tetap mereka akan menghujat Tuhan, mereka akan membenci Tuhan dan memberitahu semua orang, jangan percaya sama yang namanya Tuhan. Nah, cawan yang keenam Bapak Ibu Saudara, waktu ditumpahkan, itu ditumpahkan ke sungai besar. Tapi yang terjadi adalah gini, mulut naga, mulut binatang, dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis serupa kata. Tujuannya adalah gini, supaya semua orang yang mengalami masa tribulasi, mereka itu tidak ada yang berubah. Tidak ada yang percaya. Padahal Alkitab mengatakan, di tengah kondisi seperti masa tribulasi yang sudah berat, kesukaran besar yang tidak mungkin dihidupi oleh manusia normal untuk dinikmati. Tetap akan ada orang yang keluar selamat seperti orang habis kebakaran. Tapi antikris mereka tetap akan melakukan bagian mereka. Sehingga ketika cawan ke-6 itu dilakukan, 3 roh najis serupa kata itu menggambarkan gini, penghasut-penghasut yang akan selalu membuat semua orang yang ada di bumi yang tersisa itu makin membenci Tuhan, makin menghujat Tuhan, makin gak suka sama Tuhan. Dan itu yang terjadi ketika cawan ke-6 ditumpahkan. Nah, cawan ke-7 waktu ditumpahkan, bukan lagi ditumpahkan ke bumi ini. Tapi this is the way I see, this is the end of the day dari bumi ini. Karena cawan ke-7 itu ditumpahkan ke angkasa. Angkasa itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Mata kepala kita nggak bisa membayangkan di angkasa ada apa. Tapi cawan ke-7 itu ditumpahkan ke langit kita. Ke angkasa kita. Berarti planet-planet, semua galaksi yang kita nggak bisa sebutkan jumlahnya, namanya. Semua akan ngalamin dampaknya dari cawan ke-7 ini. Nah, Pewahyu ini cuma bisa membayangkan apa yang terjadi di bumi kan. Karena dia juga nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di angkasa ketika cawan ke-7 itu ditumpahkan ke langit, ke angkasa, ke planet-planet, ke galaksi yang ada di luar sana. Tapi Pewahyu dia cuma menulis gini, dalam Wahyu pasal yang ke-16 dia cuma menulis gini. Semua pulau hilang, akan ada kilat. Kilat itu berarti benda-benda angkasa ini saling bertabrakan di atas sana. Akan ada guntur. Artinya ketika benda angkasa itu saling bertabrakan, suaranya itu bisa didengar sampai di bumi. Akan ada gempa yang besar yang belum pernah terjadi sejak zaman manusia. Berarti apa saudara? Benda-benda luar angkasa itu ngantem bumi. Dar. Sampai akhirnya penulis Wahyu itu menggambarkannya di bumi itu kayak gini. Bumi ini dihujani dengan batu es yang sebesar 1 ton. Dihujani dengan batu-batu es. Itu yang cuma bisa dia lihat, penulis Wahyu 16 itu cuma menggambarkan karena apa? Di angkasa itu sudah terjadi kehancuran, sudah porak-poranda dan orang sudah tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di luar sana. Dampaknya apa? Bumi ini kena akibatnya.
dihantam benda-benda luar angkasa, lalu dia cuma bisa menggambarkan akan ada banyak kilat, akan ada banyak guntur, gempa yang tidak pernah dialami manusia sejak manusia ada, termasuk hujan-hujan es itu terjadi dan menghantam bumi kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya adalah gini, waktu 7 tahun kengerian ini terjadi, di manakah dan ngapain orang-orang yang sudah terangkat tadi? Waktu masa tribulasi selama 7 tahun ini terjadi, orang-orang percaya kepada Tuhan yang lahir baru, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu ngalamin pengangkatan. Nah, pertanyaannya adalah waktu bumi ini ngalamin tribulasi, yang diangkat ini lagi ngapain? Ternyata yang diangkat Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua akan datang kepada sebuah tempat yang namanya pengadilan tahta Kristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, pengadilan tahta Kristus. Dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya ajak kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Nah, di pengadilan tahta Kristus maka kita akan menerima kata-kata ini saudara, mahkota. Boleh kita ucapkan sama-sama namanya apa saudara? Mahkota. Nah Tuhan ketika dia mengajak kita untuk melihat skema dan gambaran besar ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Buat orang yang percaya di dalam Tuhan yang lahir baru, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Enggak perlu ada ketakutan akhir zaman. Justru yang ada adalah ucapan syukur tentang pengangkatan yang bisa Yesus kerjakan buat setiap hidup kita. Come on, yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Pengangkatan itu kemurahan Tuhan. Nah, di pengangkatan kita ngapain? Ke pengadilan tahta Kristus. Di pengadilan tahta Kristus, apa yang akan Anda lihat? Karena Tuhan tuh kalau janji dia nggak pernah beringkar. Maka yang dia lakukan adalah dia akan kasih kita yang namanya mahkota. Nah, di pembahasan hari ini saya juga ingin mengajak Anda melihat ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan waktu kita hadir di pengadilan tahta Kristus. Sementara orang yang tertinggal mereka ngalamin tribulasi, yang naik ke surga, yang diangkat bersama dengan Tuhan, itu akan melihat mahkota Tuhan sediakan. Yang pertama, mahkota yang tidak binasa. Ini yang Tuhan sediakan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, mahkota yang tidak binasa. Terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Mahkota yang tidak binasa ini bagi yang setia dalam pertobatan dan perlombaan iman. Itulah mahkota yang tidak binasa. Buat orang yang setia dalam pertobatan dan dalam perlombaan imannya, mereka akan dapat pahala ini, mahkota yang tidak binasa. Kenapa kok Tuhan kasih mahkota yang tidak binasa? Karena ternyata orang bergereja nggak selalu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang bergereja nggak selalu mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Banyak orang ya yang penting saya datang mungkin karena keturunan, karena keharusan, mungkin supaya saya bisa absen atau mungkin supaya saya diberkati ya kan, atau mungkin supaya Tuhan menjawab doa saya gitu. Tapi ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang baik. Yaitu apa? Datang untuk terus ngalamin pertobatan pribadi dan ada dalam perlombaan iman ini. Nah buat orang-orang yang setia terus dalam pertobatan dan perlombaan iman, Tuhan sediakan mahkota yang pertama. Mahkota yang tidak binasa. Nah yang kedua, mahkota apa yang Tuhan sediakan? Yang kedua adalah mahkota sukacita. Kita ucapkan bersama ya, 2, 3, mahkota sukacita. Terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Mahkota sukacita ini bagi siapa? Bagi kita anak-anak Tuhan yang selalu ngajakin teman kita, yang memberitahu kawan-kawan kita, yang mengingatkan kawan-kawan kita, ayo datang kepada Tuhan, ayo bergereja, ayo ketemu Yesus, ayo komsel, ayo ngajakin mereka. Buat kita-kita yang selalu rajin untuk bawa jiwa, ajakin kawan, jadi jembatan, menjembatani teman-teman kita yang jauh dari Tuhan. Di situ Tuhan sediakan mahkota sukacita. Nah oleh sebab itu buat kita yang mungkin seringkali kadang dalam perjalanan kita menjangkau kawan-kawan kita, mengajak, menjembatani mereka untuk ketemu Yesus. Kadang pikiran, perasaan kita ini bisa dialihkan oleh iblis.
Kadang iblis itu mencoba membuat kita jadi patah semangat. Iblis membuat kita lebih malu, ya kan? Iblis membuat kita lebih ragu dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita ada kesalahan, lalu iblis seringkali membuat kita tuh kan, kamu gayanya ngajakin orang ketemu sama Tuhan, hidupmu sendiri gak bagus-bagus banget gitu. Iblis akan lakukan itu, kenapa? Karena dia tahu buat Anda yang terus bergerak, ngajakin kawan kita berjumpa dengan Tuhan, menjembatani kawan kita berjumpa dengan Yesus. Tuhan sediakan yang namanya mahkota sukacita ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mahkota kebenaran. Ini yang Tuhan sediakan. Kita ucapkan sama-sama ya, 2, 3, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 mencatatkan di mana sebetulnya Tuhan dia menjanjikan mahkota kebenaran ini. Nah, mahkota kebenaran itu bagi orang-orang yang melayani sampai akhir hidupnya. Baik itu kita melayani di keluarga, kan pelayanan itu di keluarga, di gereja, di komsel, di marketplace, itu semua pelayanan kita. Ada orang yang makanya seringkali ketika mungkin kita itu kecewa dengan manusia, dengan gereja, dengan institusi, dengan pelayanan, ya, dengan sosok yang dulunya kita banggakan gitu. Ketika orang kecewa lalu dia bilang, wah saya udah gak pelayanan lagi. Padahal sebetulnya hidup ini tentang melayani. Kita di keluarga itu pelayanan, kita di marketplace itu pelayanan, kita di gereja itu pelayanan, kita di komsel itu pelayanan. Dimanapun kita berada itulah pelayanan kita. Nah, oleh sebab itu banyak sekali ketika orang udah kecewa dalam hidupnya, lalu dia bilang, oh saya udah gak pelayanan lagi, saya melayani diri saya sendiri gitu. Saya udah gak pelayanan lagi karena gitu kan. Kan banyak banget itu alasan. Pelayanan itu bukan cuma di gereja, Tuhan gak pernah panggil kita untuk melayani di gereja. Yes, itu semua bagian dari kebenaran tapi gak benar seluruhnya. Karena pelayanan itu ada di setiap area kehidupan kita. Nah, kenapa kok iblis itu seringkali dalam perjalanan kita pakai bahasa-bahasa manusia yang very twisting? Ayo, kenapa saudara? Kepada Hawa, Tuhan bilang jangan kamu makan. Tapi kepada Hawa, setan bilang apa? Enggak apa-apa gitu. Jadi manusia ditwist terus. Karena ternyata iblis itu tahu apa yang kita enggak tahu. Banyak di antara kita hari ini kita duduk, kita melayani. Yang kita pikir kita melayani seringkali supaya. Tapi saudara perhatikan. Karena Tuhan menyediakan mahkota kebenaran ini buat kita semua. Dia menyediakan mahkota kebenaran karena dia tahu gambaran besar apa yang akan dia sediakan buat kita. Nah, iblis itu tahu gambaran besar ini, dia nggak kepingin Anda ngerti gambaran besar ini. Kalau sampai Anda ngerti gambaran besar ini, nggak akan mudah buat iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Kan gampang tahu kalau anak kecil orang tuanya udah punya planning besar. Orang tuanya udah punya rencana yang besar. Tapi kalau ada mungkin om tante di sekitarnya, dengan gampangnya om tante ini untuk mendapatkan perhatian anak kecil ini, dikasih permen lah, dikasih es krim lah, dengan permen, dengan es krim, anak ini udah kayak kebingungan sendiri gitu. Padahal orang tuanya udah punya big plan, rencana besar buat hidup anak ini. Nah, Tuhan itu sudah punya rencana besar. Dengan skema yang tadi Anda baca, lalu Tuhan sediakan mahkota. There is a very big picture yang harus kita semua tangkap hari ini. Yang kalau sampai iblis dia lihat, suatu hari you will get a crown dari Tuhan. Dia gak suka. Oleh sebab itu dia akan permainkan kita dengan berbagai macam alasan. Supaya kita apa, saudara? Kehilangan mahkota tersebut. Nah, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita. Di momen pengangkatan, buat orang-orang yang melayani sampai akhir, dia janjikan mahkota kebenaran. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang cinta kita, tapi dia bukan hanya cinta kita, dia juga Raja yang jadi pembela bagi setiap kehidupan kita. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang keempat, mahkota yang keempat adalah mahkota kemuliaan. Kita ucapkan sama-sama ya, 2, 3, mahkota kemuliaan. Nah, mahkota kemuliaan itu dijelaskan di 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya kita selalu rindu untuk berjumpa dengan mempelai kita. Karena gereja itu adalah mempelai Kristus, lalu kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, kebanyakan orang yang mau menantikan Tuhan, cara kita hidup, karakter kekristenan kita, keserupaan kita dengan Kristus itu akan makin baik.
Artinya sebagai mempelai Kristus kita itu mempersiapkan diri. As the bride of Christ kita itu memperlengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita supaya kita tampil excellent di depan pasangan kita. Yang suatu hari akan datang menjemput kita. Nah oleh sebab itu buat orang-orang menanti-nantikan Tuhan seperti ini. Yang dengan sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Tuhan sediakan mahkota kemuliaan. Kenapa saudara kok Tuhan sampai sediakan mahkota kemuliaan? He knows, dari awal dia udah tahu. Banyak orang ikut Tuhan seringkali bukan menantikan Tuhan untuk datang as the love of your life. Sebagai kekasih hati kita. Tapi banyak orang lebih suka gini. Tuhan saya menantikan cuan yang Tuhan kirim buat hidup saya. Tuhan saya menantikan berkat yang akan Tuhan kasih buat kehidupan saya. Tuhan saya menantikan material atau posisi atau promosi yang Tuhan mau kirimkan buat hidup saya. Itu semua Tuhan bisa kerjakan selama kita di dunia ini. Tapi coba lihat jauh lebih besar daripada hanya apa yang ada di dunia ini. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti seorang mempelai wanita yang sedang menunggu pasangannya dan kekasihnya datang untuk menjemput dia. Nah sama halnya gereja itu orang Kristen itu adalah mempelai Kristus yang terus mempersiapkan diri. Karakter, keserupaan dengan Kristus, integritas, perubahan kehidupan, pertobatan yang nyata. Terjadi dan terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita. Nah dari situ buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia sediakan mahkota kemuliaan ini. Nah yang terakhir mahkota kehidupan. Yang Tuhan sediakan bagi kita adalah mahkota kehidupan. Kita ucapkan sama-sama 2, 3, mahkota kehidupan. Tertulis di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Mahkota kehidupan itu bagi yang setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita ucapkan sama-sama ya, 2, 3. Setia sampai akhir. Nah saudara, oleh sebab itu buat yang setia sampai akhir Tuhan itu sediakan yang namanya mahkota kehidupan ini. Karena ternyata Tuhan melihat setia kepada Tuhan sampai akhir itu bukan hal yang mudah seringkali. Banyak tantangan, godaan, kehidupan, kadang perhatian kita, fokus kita teralihkan. Tapi Tuhan tahu bahwa ada perjuangan, harga yang harus dibayar, pengorbanan yang harus dibuat. Supaya kita bisa setia sampai akhir. Nah setia sampai akhir ini akhirnya Tuhan sediakan yang namanya mahkota kehidupan. Nah oleh sebab itu buat kita yang lihat oh ternyata mahkota-mahkota ini tersedia. Buat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah ini membuat kita jadi berpikir dong ya. Oh iya ya berarti kita ini jangan sampai jadi orang Kristen KTP, jangan sampai jadi Kristen konsumer, jangan sampai jadi Kristen yang hanya di entertain. Because there will be no reward buat kita. Nggak ada mahkota yang akan bisa kita pegang kalau kita hanya model-model Kristen yang kayak gitu. Mendorong kita semua untuk ternyata sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Malah kan ada lagunya yang selalu mengingatkan, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Oh lagu lama itu kan. Semua ini mendorong kita, mengingatkan kita untuk apa? We can be faithful dengan semua yang Tuhan titipkan. Baik itu pelayanan kita, baik itu mungkin kehidupan kita, pertobatan kita, perubahan kita, penjangkauan kita, pelayanan kita. Tuhan sediakan mahkota demi mahkota ini untuk kehidupan kita masing-masing. Nah sehingga setelah kita ada di tata pengadilan, semua terima mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan, barulah kita akan sama-sama, di gambarnya boleh dikeluarin, kita sama-sama akan turun kembali bersama dengan Tuhan, turun kembali ke dalam dunia ini, lalu kita akan berada dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita udah tahu ternyata dalam 2 minggu ini kita membahas tentang pengangkatan dan tribulasi. Ya. Setelah kita mengalami pengadilan Kristus, terima mahkota, kita akan kembali bersama dengan Kristus ke dunia ini untuk memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita udah ngelihat semua ini ya, pertanyaan penting buat kita. Ada pengangkatan, ada tertinggal, masuk tribulasi. Kita kepingin terangkat atau tertinggal? Terangkat atau tertinggal? Loh, kalau terangkat maka apa yang kita lakukan
week to week kita ini jadi make sense. Kalau kita cuma mau, saya tertinggal nggak apa-apa gitu. Well, apa yang kita lakukan week to week kita ini nggak ada artinya, nggak make sense buat Anda. Tapi kalau Anda mau terangkat, maka kita itu tahu, ternyata this is a big picture yang Tuhan perlu titipkan dan mulai terekam di pikiran kita masing-masing. Karena apa saudara? Kenapa sih kok harus ibadah setiap minggu gitu? Anda jadi punya penjelasan, Anda jadi punya alasan karena this is the training ground buat kita semua. Untuk mengasah diri kita, untuk makin hari dipersiapkan sebagai mempelainya Kristus. Karena suatu hari dia akan angkat kita berjumpa dengan dia di awan-awan. Kenapa sih kok harus komsel terus? Setiap minggu kita diingetin komsel lagi. Karena kita tahu waktu kita berkomsel ada bigger picture. Bukan keharusan. Apa sih yang diharus-harusin di gereja ini, saya juga kadang bingung kan. Memberi juga bukan keharusan. Kita mendorong Anda memberi. Komsel juga bukan keharusan. Kita mendorong Anda komsel. Karena apa? Lewat komsel kita dipertajam. Punya karakter Kristus, ada keserupaan dengan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Dari situ kita tahu bahwa kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang excellent. Supaya waktu mempelainya itu datang, kita nggak tertinggal. Justru kita ini terangkat sebagai mempelai Kristus yang indah dan excellent tadi. Kenapa sih kok pemuritan dan memuridkan orang lain? Kenapa sih kok kita didorong untuk tiap hari saat teduh di rumah? Sampai dikirimin terus material saat teduh. Tiap hari harus saat teduh gitu. Ngapain sih? Kenapa sih kok kita tuh ngelayani, terus ngelayani itu capek. Ngelayani itu nggak enak, ngelayani itu bayar harga. Ngelayani itu jengkel gitu. Tapi kenapa kita melayani semua yang kita lakukan? Karena Anda tahu ada sebuah gambaran yang lebih besar yang Tuhan sudah bikin dalam hidup kita. Lalu dari situ kita tahu ternyata every week, every day, every month itu adalah persiapan kita sebagai mempelainya Kristus. Dan kalau waktunya tiba, we are ready. Kita orang-orang yang siap untuk terangkat. Saudara, saya itu mengkhotbahkan tentang akhir zaman ini. Perasaannya udah beda dengan mengkhotbahkan akhir zaman 15 tahun yang lalu. Kenapa? 15 tahun yang lalu saya ngomong, sampai seluruh bangsa mendengar tentang Yesus. Mikir, kok rasa impossible gitu ya. Ternyata Pak Lukas sudah update. Berapa tahun yang lalu Billy Graham itu sewa satelit. Sepertiga bumi untuk dengar tentang Injil. Hari ini mengkhotbahkan tentang akhir zaman, perasaan saya itu udah berbeda. Karena siapa di masa digitalisasi ini yang tidak pernah mendengar tentang Injil? Hampir semua orang bisa buka, langsung lihat dan baca dan dengar. Nah, membuat kita semua sadar bahwa tiap generasi itu harus selalu berharap Kristus itu datang di masa generasi kita masih ada ini. Tiap generasi. Supaya apa? Cara kita ikut Tuhan, cara kita melayani Tuhan, cara kita serving Jesus and people itu berbeda. Kita punya kacamata yang lebih besar. Iblis pasti kok akan kasih pengalih perhatian dan pengalih fokus buat kita. Tapi kalau kita tahu gambaran besar Tuhan, suatu hari kita akan ketemu di tahta pengadilan Kristus. Anda akan terima mahkota. Di situ kita sadar Tuhan, apa yang saya lakukan gak pernah sia-sia. Tapi Tuhan yang berjanji, itu yang menggenapinya buat kita semua. Mohon kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So buat kita semua ada kata-kata kesaksian yang saya dengar gini. Orang tua yang sungguh-sungguh dengan ibadah hari Minggu, anak-anaknya juga akan sungguh-sungguh dengan ibadah. Bahkan sampai cucu-cucunya. Kalau orang tua yang gak sungguh-sungguh dengan ibadah, biasanya anak-anaknya juga gak akan sungguh-sungguh dengan ibadah sampai ke cucu-cucunya. So now when we see the big picture yang Tuhan sediakan di kitab Wahyu ini tadi, Wahyu 16, Wahyu 8 sampai selanjutnya, itu semua menggambarkan tentang gambaran besar ini sebetulnya. Kita akhirnya tahu bahwa perjalanan kita sama Tuhan ini bukan main-main loh.
Anda akan lihat distraction dari banyak sosial media, pendapat orang tentang melayani, pendapat orang tentang ikut Tuhan, pendapat orang tentang iman, pendapat orang tentang... Saya ngelihatnya, wow, itu cuma jadi small distraction kalau kita sudah tahu gambaran besar yang tadi Tuhan bikin. Apalagi pengangkatan itu kemurahan Tuhan buat kita. Kemurahan Tuhan buat kita. Dibebaskan dari tribulasi untuk diangkat, dikasih mahkota, itu kehormatan yang Tuhan akan kasih buat kita semua. Apalagi hidup kita di dunia ini ya, ngelihat gambaran besar tadi, gile. Hidup di dunia paling cuma berapa? 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun lagi. Beberapa mungkin tinggal 10 tahun, beberapa mungkin tinggal 5 tahun, ada yang mungkin tinggal 2 tahun. Tapi kita semua tahu bahwa hidup kita gak sia-sia. Apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan dan buat Tuhan, Dia bisa mahkotai kita semua. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan tunda. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, jangan tunda. Wahyu 3:16 pesan Tuhan ke gereja di Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Biar buah pertobatan kita tuh terlihat sungguh-sungguh. Perubahan kita terlihat sungguh-sungguh. Bahkan buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Jangan setengah-setengah. Ada yang mungkin sampai nanya gini, kenapa sih kalau Tuhan baik itu kok Tuhan tuh bikin neraka, ada tribulasi. Tuhan kan kasih kepada kita semua kasihnya dalam bentuk apa? Kehendak bebas. Dia kasih kita semua cintanya dalam bentuk kehendak bebas supaya kita bisa memilih, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa menyayangi Tuhan, kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Itu cinta dan kasihnya Tuhan. Supaya kita itu bisa memilih Dia dan kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan kasih kita kesempatan itu, justru jangan tunda. Jadilah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa kapanpun di generasi kita Tuhan bisa datang lagi. Sehingga cara kita hidup, cara kita mengasihi Tuhan, cara kita menikmati Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Makanya iblis itu gini, saudara, dia nggak takut kalau kita itu cuma Kristen. Dia takutnya kalau kita Kristen yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan Anda tahu bahwa suatu hari kita akan diangkat. Oh, dia takut loh. Iblis itu nggak takut kalau kita cuma dibaptis. Apalagi mau tiap minggu dibaptis, dia nggak peduli. KKR dimanapun Anda pergi, Anda baptis, dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia takutnya kepada anak Tuhan yang dibaptis, yang ngalamin perubahan hidup makin serupa dengan Yesus. Itu yang dia takuti. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, musuh terbesar dalam mencapai tujuan itu adalah penundaan. Musuh terbesar dalam mencapai tujuan adalah penundaan. Mau sehat ditunda-tunda, ya. Musuh terbesar. Mau maju ditunda-tunda. Ya kan? Mau berhasil ditunda-tunda. Mau growing in Christ ditunda-tunda. Makanya musuh terbesar dalam mencapai tujuan itu adalah penundaan. Nah, hari ini kita semua diingatkan jangan tunda. Ayo sama-sama mengeluarkan buah pertobatan, buah perubahan kehidupan. Yang ada dalam kehidupan kita terus terjadi. Supaya apa saudara, kita itu melihat kasihnya Tuhan itu gak sia-sia. Bahkan waktu Dia sediakan pengangkatan, kita orang-orang yang terangkat bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, aplikasinya apa? Hari ini kesempatan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, hari ini kesempatan kita. Kalau Tuhan sabar itu bukan berarti Tuhan bisa diremehkan. Saudara ingat itu baik-baik ya. Tuhan sabar bukan berarti Tuhan bisa diremehkan. Loh, terus katanya Tuhan panjang sabar. Betul. Panjang sabarnya sampai kapan? Sampai nanti pengangkatan tiba. Habis gitu sudah gak ada sabar-sabar. Loh kan bener kan? Masa tribulasi kok memang kenyataannya. Di tribulasi pun Tuhan masih mau selamatkan orang loh. Itu kasih karunia loh. Waduh, pokoknya kalau ngomong Tuhan panjang sabar, panjang sabar. Nah, selama kita masih bisa bernafas, itu selalu kesempatan kedua dari Tuhan buat kita. Pokok kalau masih bisa bernafas, ingat itu kesempatan kedua dari Tuhan. Kalau masih bisa bernafas, mau tobat, ingat, masih nafas, ini waktunya saya bertobat. Mau sehat, masih bisa nafas, ingat, ini waktunya saya berubah cara hidup, gaya hidup saya jadi lebih sehat.
Mau memperbaiki kegagalan kita, masih bisa nafas, itu pun kesempatan kedua. Gagal apa sih artinya kalau kita masih bisa bernafas, Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan kedua. Nah, sama halnya hari ini, hari kesempatan kita semua. Let's just come to Jesus, datang kepada Yesus, lalu kita sama-sama, Tuhan, change my life. Ini hidup saya mau ngalamin perubahan. Sampai pertobatan sejati, buah roh itu ada dalam kehidupan saya. Hari inilah kesempatan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, terus jembatani kehidupan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, terus jembatani kehidupan. Keluarga kita, kerabat, kawan kita, terus jembatani mereka. Makanya Yohanes 3:16 itu dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia merelakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang menuliskan kata-kata ini, dia juga menuliskan 1 Yohanes 2:28. Dia bilang gini, sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Abide in Christ. Tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Yohanes sudah tahu kok, one day kita semua akan diangkat. Tapi dia bilang, pesannya, tinggallah di dalam Kristus. Abide in Christ. Seperti dia pokok kita carangnya. Melekat tinggal di dalam dia. Terus Anda akan lihat buah-buah pertobatan terjadi dalam hidup kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri pembahasan tentang tribulasi ini. Kita mungkin gak akan terlewatkan di tribulasi. Banyak di antara kita. Atau mungkin ada di antara saudara yang Anda ambil keputusan, well, tribulasi pun saya gak apa-apa gitu. Itu pilihan Anda masing-masing. Tapi buat kita yang terangkat ke surga suatu hari kelak, sebagai mempelai Kristus, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Jadilah mempelai Kristus yang akan terangkat, yang akan terima mahkota. Dan kita akan melihat bersama dengan Tuhan itu pengenapan janji bagi hidup kita. Karena kalau di bumi ini Yesus itu kekasih hati kita, maka kita itu orang yang akan selalu menanti-nantikan. Kiranya the lover of our life itu datang dalam waktu yang tidak terduga. Lalu kita berjumpa dengan dia di awan-awan. Sebagai karunia dan kemurahan Tuhan yang dia sediakan buat kita semua. Boleh saya ajak kita menundukkan kepala kita masing-masing. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, sungguh gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Rencananya pasti digenapi di atas muka bumi ini. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Hari ini kita sama-sama diajak oleh Tuhan menyadari sebuah kemurahan, momen pengangkatan yang ilahi. Dan Tuhan hanya mengajak kita semua, ayo. Bukan hanya percaya, tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Make Jesus the center of your life. Pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi. Perubahan kehidupan, buah-buah roh yang terus mengalir keluar dari kehidupan kita. Makin serupa dengan Yesus. Dia ajak kita semua untuk nggak cuma jadi Kristen KTP, nggak cuma jadi Kristen konsumer, nggak cuma jadi Kristen entertainment, tapi jadilah murid-murid Yesus yang solid di dalam Tuhan, yang mau terus mengalami perubahan di dalam Yesus, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Berapa banyak di antara kita di ruangan ini, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, di atas, di bawah, yang berkata, Tuhan, thank you untuk momen pengangkatan. Tuhan, saya bersyukur dan saya mau jadi orang yang ada di bagian momen pengangkatan. Ampuni kami kalau kami selama ini kurang sungguh-sungguh. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami setengah-setengah. Kami mau sungguh-sungguh dan menjadikan Yesus pusat kehidupan kami. Kalau itu Anda boleh enggak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Kalau itu Anda yang berkata, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh artinya ada buah pertobatan, ada buah perubahan kehidupan, ada buah roh, ada buah jiwa, ada buah pelayanan, ada buah murid-murid yang lahir dari kehidupan kita semua. Kalau itu Anda, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Anda yang berkata, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. I want to make you the center of my life. Buat Anda yang mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda berada. Kalau Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda, berdirilah dan berjumpalah dengan Tuhan hari ini lewat doa ini. Tirukan doa saya bersama Tuhan Yesus. Kemauan seorang lebih keras, 2, 3, Tuhan Yesus. Saya bawa seluruh hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadilah pusat dalam hidup saya. Saya mau melekat kepada Engkau sebagai sumber bagi hidup saya. Biar terjadi perubahan kehidupan. Biar ada buah pertobatan. Biar ada buah pelayanan. Biar ada buah jiwa-jiwa. Biar ada buah-buah roh terus keluar dalam kehidupan saya. Dan sampai akhirnya Tuhan mendapatkan saya, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh. Biar anak-anak saya, generasi berikutnya, mereka boleh lihat teladan hidup saya. Makin cinta Yesus selama-lamanya. Come on, yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Kini aku percaya. Mari angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Thank you for your great plan, God. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Bapa terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh diingatkan lagi tentang rencana besar-Mu di akhir zaman ini buat setiap kami. Enggak ada yang perlu kami takutkan, tapi kami perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami pulang terus mempersiapkan diri kami sebagai mempelai-mempelai Kristus, makin excellent, makin utuh, makin serupa dengan Yesus, dan terus bersinar bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin. Kemarin boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kita sekalian.